Halo semua, sebelum mulai kenalin dulu dong. Kami dari jurusan Bisnis Digital Universitas Lampung. Kami datang dengan semangat dan energi dari kelompok 3. Bareng-bareng di sini ada aku, Rosa Inko, dan rekan-rekanku Faliza Suci, Nafal Abad, Rafa Rahman, dan Hafiz Mubarak. Selain daripada itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Faisal selaku dosen mata kuliah Etika Hukum Bisnis. Kali ini kami siap ngajak kalian semua buat bahas topik kasus korupsi yang gak cuma penting tapi juga seru. Sebelum itu, kenapa sih kita mengungkap kasus ini dan apa sih hubungannya dengan mata kuliah hukum bisnis? Kamu penasaran? Yuk kita mulai! Kami mengangkat kasus Jiwasraya karena ini contoh nyata gimana bisnis bisa kelihatan legal tapi ternyata di balik layar penuh pelanggaran. Kasus ini cocok banget buat dibahas di mata kuliah hukum bisnis karena ngasih pelajaran soal pentingnya transparansi, aturan main, dan etika biar bisnis gak cuma tentang cuan, tapi juga aman dan terpercaya. Bayangin, kamu ikut asuransi buat jaga masa depan. Tiap bulan bayar premi, mikir nanti bisa aman, tapi pas jatuh tempo, duitnya hilang kayak ditelan bumi. Itu bukan cerita fiksi, itulah yang beneran terjadi dalam skandal Jiwasraya, salah satu kasus korupsi keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia. Kasus Jiwasraya adalah salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia yang mengungkap bobroknya pengelolaan dana publik di sektor asuransi. Bagaimana semua perusahaan plat merah bisa terjerat dalam fraud senilai triliunan rupiah? Di video ini kita akan membedah kasus Jiwasraya dari awal mula hingga penanganan oleh pemerintah, serta pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Skandal Jiwasraya mulai terungkap pada akhir tahun 2018 ketika penanganan gagal membayar klaim polis JSF Inclaim. Produk asuransi berimbal hasil tinggi. Nilai klaim yang tidak terbayarkan mencapai 802 miliar rupiah pada Desember 2018. Karena itu publik mulai mempertanyakan kesehatan keuangan Jiwasraya. Investigasi pun dimulai dan hasilnya mengejutkan. Selama lebih dari 1 dekade, Jiwasraya menjalankan investasi yang tidak prudent. Dana nasabah ditempatkan pada saham gorengan. Saham-saham berfundamental lemah tapi bisa dipermainkan harganya. Faktanya, Jiwasraya bekerja sama dengan beberapa manajer investasi dan sekuritas untuk menaikkan harga saham secara manipulatif pump or dump, lalu mencatat keuntungannya dalam laporan keuangan. Fakta berikutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan kerugian negara akibat skandal ini mencapai hingga 16,8 triliun. Tidak hanya itu, laporan keuangan dimanipulasi, laba yang belum direalisasi dicatat sebagai keuntungan real, kerugian disembunyikan, dan yang paling parah lagi adalah dana dari nasabah baru digunakan untuk menutup klaim nasabah lama. Nah, sebuah skema yang menyerupai Ponzi. Pemerintah dan aparat hukum akhirnya turun tangan. Pada awal 2020, Kejaksaan Agung menetapkan 6 tersangka utama. Di antaranya, Hendrisman Rahim, yaitu ex-dirut Jiwasraya, Hari Prasetyo, ex-direktur keuangan, dan juga Beni Joko Saputro, yaitu pengusaha pasar modal. Fakta, para pelaku dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan diminta mengganti kerugian negara. Aset-aset disita untuk pemulihan. Skandal Jiwasraya tidak hanya merugikan negara dan nasabah, tapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap sektor asuransi dan pasar modal. Fakta lainnya, pemerintah membentuk IFG Life, yaitu anak usaha dari holding BUMN IFG, untuk mengambil alih polis Jiwasraya dan melakukan restrukturisasi. Upaya pemulihan dilakukan melalui 3 pilar, yaitu penegakan hukum, reformasi tata kelola sektor keuangan, dan juga edukasi publik tentang literasi keuangan. Dari semua ini, ada satu pelajaran besar yang bisa kita ambil. Bukan cuma buat pemerintah atau perusahaan, tapi juga buat kita, masyarakat. Pelajaran utamanya, yang pertama, jangan gampang tergiur return tinggi tanpa ngerti risikonya. Yang kedua, pastikan legalitas perusahaan sebelum beli produk keuangan. Yang ketiga, good corporate governance itu harus diterapkan, bukan cuma formalitas. Yang keempat, sistem whistleblower penting banget buat cegah fraud dari dalam.
Dan yang terakhir, edukasi keuangan adalah benteng pertahanan kita sebagai konsumen. Yang penting sekarang bukan cuma nangkap pelaku, tapi juga bangun sistem pengawasan yang kuat, supaya nggak ada lagi Jiwasraya Jilid 2. Kasus Jiwasraya memang bikin kecewa, tapi dari sinilah kita sadar bahwa melek finansial itu wajib, bukan pilihan. Semoga kejadian ini jadi yang terakhir dan membuka jalan buat sektor keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. Kalau kamu merasa video ini penting, jangan lupa dibagikan, karena keuangan yang sehat dimulai dari kita yang paham. Terima kasih.